Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Judni Ilman. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan mengenai statistika dasar ya. Kita akan coba membahas tentang mean, median, modus, dan kuartil dari data kelompok yang pada video sebelumnya sudah saya share ya. Jadi bagi teman-teman yang belum melihat video sebelumnya, bisa teman-teman lihat dulu di channel saya ya, agar nanti pada saat pembahasannya nyambung ya. Kemarin pada pertemuan atau pada video yang lalu kita sudah menentukan interval kelas, frekuensi, dan frekuensi kumulatif. Bahkan kemarin sudah juga mencoba membuat grafik ya, baik grafik batang yang ada poligonalnya, juga grafik pie. Nah, sekarang kita coba dari data yang sudah kita buat ya, tabel frekuensi ini, kita tentukan mean, median, modus, dan kuartilnya ya. Di sini saya sudah coba buatkan. Nah, untuk mean atau rata-rata, seperti disampaikan pada sebelumnya, ini lambangnya menggunakan X bar ya, yaitu X ada garis di atasnya. Nah, untuk menentukan mean atau rata-rata dari data kelompok ini, yang pertama ya, kita jumlahkan dulu frekuensinya. Di sini pakai penjumlahan ya. Kita coba jumlahkan sehingga sigma dari frekuensi ini adalah 60 ya. Sigmanya ini 60 di total semua. Kemudian setelah dijumlahkan sigma dari frekuensinya, kita cari rata-rata setiap interval kelasnya. Ya, untuk mencari X-nya sama dengan kita coba 68 ya. 65 dibagi 2, ketemu akan rata-ratanya ya. Jadi sama dengan ditambah kemudian dibagi 2. Kita kasih kurung dulu biar prioritas. Ya, kita kurung seperti ini. Ya, ini 66,5 ya. Ini adalah XI-nya, yaitu rata-rata dari interval 65 dan 68, yaitu hasil dari penjumlahan antara kelas terendah dan kelas tertinggi kemudian dibagi 2. Ya, kita coba copy ke bawahnya. Ya. Ini adalah nilainya. Kemudian setelah hasil ada XI-nya, ya, kemudian kita kalikan ya antara FI dengan XI-nya. Jadi nilai frekuensi ini dengan XI-nya. Kita coba mengkalikan antara ini ya, nilai di sini dengan nilai yang ada di frekuensi. Ya. Ini hasilnya. Kemudian kita totalkan. Nah, setelah ketahuan setelah tahu masing-masing FI dikali XI-nya, kemudian ini dijumlahkan. Sigma dari FI dikali XI ya. Kita jumlahkan, kita auto sum. Ya. Sehingga hasilnya adalah 4634. Nah, kebetulan ini rumusnya sudah saya buatkan, di mana rumus dari rata-rata mean dari data kelompok ini adalah sigma F1 dikali X1 dibagi sigma frekuensi. Jadi di sini sama dengan 46, kalau rumus biasa 4634, 4634
dibagi 60. Nah, hasilnya ini ya, 77,233 bisa dibulatkan ya menjadi 77 ya. Ini adalah rumusnya seperti ini ya, sudah ada. Jadi di sini kalau misalkan dibulatkan sama dengan round ya, kita bulatkan ini, kemudian kita tidak usah pakai desimal, kita kasih 0 saja, langsung kita enter. Oke. Oh, salah titik. Oke. Harusnya koma. Oke. Nah, ini adalah pembulatannya. Jadi min-nya itu 77,23 atau dibulatkan menjadi 77. Itulah nilai rata-rata dari data kelompoknya. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma dari F1 dikali X1 dibagi dari sigma frekuensi. Ya, dibagi ini. Hasilnya adalah 77. Setelah tahu min-nya, kemudian kita cari mediannya. Untuk mencari median, ya, kalau pada min, ya, lambangnya sigma F1 untuk jumlah frekuensinya, kalau untuk pada median menggunakan lambang N. Tapi sama, yaitu jumlah dari data frekuensi ini. Ya. Jadi mau sigma F, sigma frekuensi atau N itu sama dengan 60, ya sama dari data itu. Nah, setelah itu kita tentukan frekuensi kumulatif. Nah, bagaimana cara menentukan frekuensi kumulatif kemarin sudah dijelaskan, tapi saya ulangi lagi. Pertama, pindahkan frekuensi pertama, yaitu 9. Kemudian, jumlahkan antara frekuensi ke-1 dengan frekuensi kedua. Menjadi 21. Ya. Ditambahkan lagi dengan frekuensi ketiga, menjadi frekuensi kumulatif ketiga, menjadi 32. Kemudian, ditambah dengan ini yang 8, menjadi 40. Ya. Kemudian 40 ditambah 5 menjadi 45. 45 ditambah 12 menjadi 57. Oh, ada yang salah. 9 tambah 11 itu 20 ya, maaf. Ini 20, ini 31, ini 39, ini 44, 44 ditambah 12 menjadi 56. 56 ditambah 4 sama dengan 60. Ya. Nah, ini yang jelas kalau kita hasil kumulatifnya 60 sama dengan ini, berarti perhitungan frekuensi kumulatif kita sudah benar ya. Jadi angka ini 60 sama dengan 60. Nah, kita coba untuk menentukan median, langkah pertama itu harus mencari dulu letak mediannya. Jadi sebelum mencari nilai mediannya, kita tentukan letak median. Cara menentukan letak median adalah rumusnya N dibagi 2. N-nya ini udah ketahuan 60. Ya, kalau kita tulis di sini 60 per 2 sama dengan 30 ya. Jadi ini N-nya sama dengan 30. N per 2-nya letak median 30. Setelah letak mediannya tahu 30, ya, kita tinggal tentukan. Berarti letak mediannya ada di mana? Bagaimana cara menentukannya? Nah, ini namanya frekuensi kumulatif, ya, kelompok data ini. Data 1 sampai 9 ada di sini, di ke-1. Kemudian dari 10 sampai 20 ada di sini. Ini pembacaannya. Jadi baris ke-1 itu adalah kumulatif data dari 1 sampai 9, kemudian dari 10 sampai 20 ada di sini. Dari 21 sampai 31 ada di sini. Sehingga 30 ini lokasinya ada di median sini. Saya kasih tanda. Ya, cara membacanya ini adalah lokasi 30 karena di data inilah, di bagian data inilah data dari 21 sampai 31. Yang di bawahnya adalah dari 32 sampai 39, di bawahnya dari 40 sampai 44 seperti itu. Nah, ini sudah ketahuan letak mediannya ada di baris yang ini ya. Kita coba kasih tanda, ini mediannya, letak mediannya. Setelah tahu letak mediannya, ya,
Untuk mencari nilai median, ya rumusnya adalah TB ditambah N per 2 dikali FK dibagi FM dikali P. Nah, TB itu apa? TB itu adalah angka terendah dari kelas median dikurangi setengah. Ini kan kelas mediannya, kemudian ini intervalnya 73 sampai 76, ya. Angka terendahnya 73, maka nilai TB itu adalah 72,5 karena 73 dikurangi setengah, hasilnya 72,5 ya. Ya, 72,5. Kemudian N-nya itu sama tadi 60 ya, N-nya dibagi 2. Nah, kemudian FK. FK itu ada frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kita lihat frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatifnya adalah 31 yang kelas median. Tapi FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, jadi di atasnya. Ini jadi sama dengan 20 ya. Kemudian ini FM. FM ini adalah frekuensi kelas median. Ini frekuensinya. Frekuensi kelas median itu 11, maka tulis 11. Kemudian P. P itu adalah panjang kelas. Untuk menentukan panjang kelas, ini intervalnya 65 sampai 68, dihitung dari 65-nya. Misalkan 65, 66, 67, 68. Berarti intervalnya itu ada 4 ya. Jadi rumusnya untuk mencari median itu adalah TB ditambah N per 2 dikurangi FK per FM dikali 4. Jadi nilainya udah ketemu 72,5 ditambah 60 dibagi 2 dikurangi 20 dibagi 11 dikali 4. Kita masukkan ke sini. FK-nya itu adalah 20 ya. Kemudian frekuensi mediannya 11. Panjang kelasnya 4. Kemudian TB-nya 72,5. Sehingga hasilnya adalah 76 di sini kelas median. Kebetulan saya udah bikin rumusnya di sini ya. Rumus untuk median. Sehingga ketika kita mengisikan data ini otomatis muncul nilai kelas median 76,13636 atau kita bulatkan di rounded menjadi 76. Jadi median dari data ini ya sama dengan 76. Kemudian modusnya. Ya. Modusnya itu pastikan frekuensi tertinggi. Jadi yang paling banyak di sini sudah saya kasih tanda 12 ya. Jadi tulis di sini 12 frekuensi tertinggi. Nah, untuk rumus modusnya ya. Modus ini sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P. Kita tandai ini adalah kelas modusnya ya, karena ada di frekuensi yang paling banyak, yaitu ini 12 di antara frekuensi-frekuensi lain. Nah, D1 itu adalah nilai frekuensi tertinggi sebelumnya. Ya. Nilai frekuensi tertinggi dikurangi nilai sebelumnya. Jadi 12 dikurangi dengan angka sebelumnya, itu di atas di sini ada 5. Jadi 12 dikurangi 5 ya, itu 7. Di sini kita tulis dulu 7 biar tidak lupa. Kemudian ini TB-nya sama angka terendah dari kelas modus dikurangi 5. Nih. 85 sampai 88 ini adalah kelas modus. Angka terendahnya 85 dikurangi setengah berarti 84,5. 84,5. Ya, itu kelas TB-nya. Kemudian D1 ditambah D2. D2 itu apa? D1 itu tadi 7 ya. D1-nya 7. Kemudian ditambah dengan D2. D2 itu adalah nilai frekuensi tertinggi dikurangi setelahnya. Frekuensi tertingginya 12, dikurangi frekuensi setelahnya 4. Jadi 12 dikurangi 4, itu 8. Kita tulis di sini 8. Kemudian P-nya, tadi sudah itu panjangnya adalah 4. Ya. Sehingga rumusnya adalah 84,5 ya, ditambah 7 dibagi 7 tambah 8 dikali 4, kita coba masukkan. Nilai D1-nya 7 tadi, nilai D2-nya 8, ya. Panjang kelasnya
4. Kemudian nilai TB-nya 84,5. Ya. Nah, sehingga hasilnya adalah 86,3. Ya. Kalau kita bulatkan, ya, sama dengan round, kita bulatkan nilai ini tanpa pakai koma desimal, ya, kita bulatkan menjadi 86. Jadi nilai modusnya 86,3667. Ya, ini rumusnya sudah dibuatkan dari rumus yang ada di sini, kita buat formulanya di sini, ya, sehingga muncul angkanya asal kita isi datanya seperti ini. Ya, itulah perhitungan atau penentuan min, median, sama modus untuk data kelompok yang dari tabel kemarin, ya, tabel tentang ujian matematika kelas 11. Nah, sekarang bagaimana dengan kuartilnya, ya. Nah, sebelum membahas kuartil, ya, bagi teman-teman yang mau file Excel ini, ya, untuk latihan, karena saya juga sudah siapkan setelah membahas kuartil ini, di sini saya siapkan latihan kosongnya, ya. Silahkan, di sini ada data usia peserta pelatihan komputer, ya. Kemudian silahkan teman-teman nyoba dibuat data frekuensinya, tabel frekuensinya, kemudian di latihan keduanya untuk menentukan modus, ini sudah saya kosongkan tabelnya, median sama min. Nah, untuk latihan ketiganya untuk kuartil 3, kuartil 2, kuartil 1, ya, tinggal latihan diisi dari data yang sudah saya buatkan ini, yaitu data usia peserta latihan komputer, ya. Jadi bagi teman-teman yang mau file ini, silahkan diklik di link di deskripsi, ya. Di deskripsinya saya lampirkan link file Excel ini, ya. Nah, oke, kita masuk ke masalah kuartil 1. Jadi dari data kelompok yang tadi dibuat, untuk menentukan kuartil 1, pertama kita jumlahkan dulu, ya. Ini frekuensinya, N-nya 60, kemudian ini frekuensi kumulatifnya, tadi kita sudah buat, ya. Nah, untuk menentukan kuartil 1, sama, kita harus menentukan dulu letak kuartil 1. Ya, dibahas bahwa kuartil 1 itu ada 1/4, kuartil 2 setengah, kuartil 3 3/4. Jadi kuartil itu batas data dibagi 4. Nah, kuartil 1 adalah untuk mencari letaknya 1/4 dikali N. Ya, ini 60, saya tulis menjadi 15. 1/4 dibagi N-nya, dikali N-nya 60, sama 15. Sama, ini 15 ini adalah letak datanya. Ya. Sementara ini data ke-1 ini 9, frekuensi kumulatifnya, sehingga data ke-1 sampai ke-9. Maka data ke-15 itu pasti ada di 10 sampai 20. Inilah letak kuartil 1. Ya, saya kasih tanda seperti ini. Letak kuartil 1 ada di sini. Karena kuartil 1 posisinya ada di data ke-15. Setelah mengetahui posisi kuartil 1, kita tentukan nilai dari kuartil 1-nya adalah rumusnya Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 dikurangi FK dibagi FQ dikali P. Nah, TB-nya 68,5 dari mana? Ya, karena ini interval terendahnya adalah 69 di kelas kuartil 1, 69 dikurangi 0,5. Jadi 68,5 1/4 N, 1/4 kali 60. Kemudian FK-nya, FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Kelas kuartilnya 20, sebelumnya berarti 9. Kita masukkan di sini biar nggak lupa. 9. Kemudian FQ itu frekuensi kelas kuartil 1. Kelas kuartil 1 frekuensinya 11 di sini, ya. Sehingga kita tulis di sini 11. P-nya, panjang kelasnya adalah 4, ya. Oke, kita tulis seperti itu. Jadi rumusnya itu adalah 68,5 ditambah 1/4 kali N kali 60 dikurangi 9 dibagi 11 dikali 4. Kita masukkan di sini. Rumusnya sudah saya buatkan, ya, di Excel-nya. Jadi FK itu sama dengan 9. Kemudian frekuensi FQ-nya ada 11. Panjang kelasnya 4
kemudian TB-nya 68,5 ya, sehingga hasilnya 70,68. Jadi nilai kuartil satunya adalah 70,68. Nah, kalau dibulatkan, karena ini komanya di atas 6 bisa menjadi 71. Jadi posisinya 70,6 atau kalau dibulatkan bisa menjadi 71. Kita coba bulatkan di sini. Round. Kita nilai ini, kita nggak usah pakai desimal. Kita nolkan saja desimalnya, enter. Ya, jadi 71 kalau dibulatkan. Itulah nilai kuartil 1. Nah, bagaimana dengan kuartil 2? Sebenarnya kuartil 2 itu sama dengan min. Ya. Min karena posisinya adalah di tengah-tengah. Kuartil 2 itu posisi tengah-tengah. Untuk menentukannya sama, terlebih dahulu cari letak kuartil 2. Maaf, ini letak kuartil 2. Ya. Yaitu letak kuartil 2 itu sama dengan setengah N. Ya. Jadi setengah 60, ini 30. 30 itu letak kuartil 2. Kalau melihat data ini di akumulatif, maka letak 30 itu posisinya ada di sini. Ya. Maaf. Di 30 ini. Ya, di data yang ini. Karena data ke-1 cuma sampai 9, data kedua dari 10 sampai 20, data ketiga ya dari 21 sampai 31, sehingga 30 itu ada di sini. Inilah letak Q2, ya, setengah. Kemudian untuk menentukan nilai kuartil 2-nya, sama rumusnya TB, tinggal diganti yang tadi 1/4 menjadi setengah, rumusnya sama, ya. Kita masukkan TB-nya itu adalah sama, angka terendah, ini 73, terendahnya dikurangi setengah. Sehingga di sini kita tulis 72,5. 72,5 ditambah setengah kali 60. Di sini FK-nya frekuensi kumulatif sebelum kuartil 2. Di sini kuartil kumulatifnya 30, sebelumnya adalah 20. Kita tulis di sini 20 biar tidak lupa. Kemudian FQ-nya adalah frekuensi kuartil 2, di sini 11. Panjang kelasnya 4, ya sama panjang kelas. Nah, ini rumusnya, ya. Jadi 72 hurufnya masih kegedean, kita coba kecilin. Angkanya menjadi 11. Ya, 72,5 ditambah setengah kali 60 dikurangi 20 dibagi 11 dikali 4. Kita masukkan biar rumusnya otomatis. Frekuensi kumulatif sebelum kelas 2 ini 20. Kemudian frekuensi kuartil 2-nya 11. Panjang kelasnya 4. Kemudian 72,5. Nah, jadi inilah nilai kuartil 1. Nah, kita roundkan, kita bulatkan sama dengan round. Ya. Kita ambil nilai ini, kemudian kita tanpa desimal, kita tutup kurung, enter. Ya. Inilah nilai kuartil 2, bukan kuartil 1. Nilai kuartil 2. Ya. Jadi nilai kuartil 2-nya 76, nilai kuartil 1-nya tadi 71. Nah, untuk nilai kuartil 3, tinggal mengganti saja rumusnya menggunakan 3/4. Jadi untuk letak kuartil 3, 3/4 N. Di sini 3/4 kali 60 sama dengan 45. Nah, kelas 45 itu berarti ada di sini. Ya. Ini kelas 45. Bagaimana cara menentukan kelas 45? Sama, ya. Kalau yang ke-1 ini, kumulatif ke-1 data 1 sampai 9, kumulatif kedua data 10 sampai 20, kumulatif ketiga dari 21 sampai 31, berikutnya ini dari 32 sampai 39, yang ini 40 sampai 44. Sehingga yang mewakili ini dari 45 sampai 56 ada di sini datanya, ya, data kumulatifnya. Ada di 56. Ya, frekuensi kumulatifnya. Kemudian rumusnya sama. Ini TB-nya itu berarti angka terendah dari kelas kuartil
3. Maaf, ini kuartil 3. Data terendah dari kuartil 3 dikurangi setengah 85 berarti 84,5. 84,5. Kita kecilin dulu hurufnya. Oke, 84,5. Kemudian ini 3/4 kali 60 ya, 3/4N. Kemudian FK-nya, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 3, ini sebelum 56 itu 44. Kita tulis di sini 44. Kemudian FQ-nya, frekuensi kuartil 3, ini adalah 12. Ya, kita masukkan 12 di sini. Kemudian panjangnya sama, panjang kelasnya adalah 4. Ya. Jadi kalau mau menentukan panjang kelas, hitung dari mulai nilai terendah 65 sampai 68. 65, 66, 67, 68 berarti 4. Jadi ngitung panjang kelas seperti itu ya. Nah, inilah rumusnya. 84,5 ditambah 3/4 60 dikurangi 44 dibagi 12 dikali 4. Nah, kita coba masukkan ke formulanya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 3 adalah 44. Kita masukkan. Frekuensi kuartil 3-nya 12, kemudian panjang kelasnya 4, dan angka terendah dari kuartil 3 ini adalah 84,5. Ya. Maka hasilnya adalah kuartil 3, maaf ini bukan kuartil 1. Kuartil 3 adalah 84,833, atau kalau dibulatkan menjadi 85. Jadi ini rumus dari kuartil 3 ya, di sini ada. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai mean, median, modus, juga kuartil. Sekali lagi, bagi teman-teman yang mau latihan dari template ini, silakan. Link ada di deskripsi. Ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau nyoba bikin sendiri juga tidak apa-apa. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.